Mana lubang ini? Ini juga cakep. Tuh, kayak gitu tuh contohnya tuh. Nemu lagi nih gue dari sini nih, tuh. Kayak gitu, bisa lebih terfokus cahayanya, lebih sinematik gitu ya, nggak nge-flat rata. Selamat datang di channel Media dengan gue Skavito, dan di video kali ini gue pengen ngeracunin sebuah alat produksi lagi. Ini terutama buat kalian-kalian yang pakai COB compact kayak gini, contohnya ada di meja kita. Sini, kalau yang kita punya ini, kalau kalian penasaran gitu ya, ini adalah Ulanzi 40 watt LT08 yang ini bicolor ya. Kemudian di sini juga ada Ulanzi lagi 65 watt Cube Light gitu ya, yang dimana ini baterainya bisa kita copot kayak gini. Jadi kalau kalian mau pakai source dari baterainya bisa, kalau misalkan kalian mau colok lewat DC juga bisa ya, kayak gini. Oh, terus satu lagi yang ada di belakang kita yang biasa kita pakai buat jadi kicker juga, ini adalah Ulanzi 40 watt dan di sini udah RGB. Akan tetapi di sini gue bukan mau bahas soal lightingnya, yang di sini pengen gue bahas adalah aksesoris pendukung buat lighting portable kayak gini. Aksesorisnya emang apa bang? Nah, buat aksesorisnya adalah sebuah modifier atau sebuah softbox buat lighting portable kayak gini. Karena seperti yang kalian bisa lihat, ini dua termasuk yang kita pakai di belakang itu menggunakan mini Bowen gitu ya. Cukup susah juga buat nyari softbox atau modifier yang bisa bikin lightingnya itu bisa lebih soft, lebih terkondisikan gitu ya, nggak langsung nyebar dar kayak gini nih, cuma pakai mangkok doang ini pasti nyebar banget. Nah, dengan adanya si softbox ini jadinya tuh bisa bikin cahayanya bisa lebih halus, bisa kalian jadiin sebagai kilai kayak kita sekarang pakai yang gede gitu kan, atau jadi feel like kayak gini. Tapi sebelum gua spill softboxnya dari siapa, atau kalian udah bisa lihat dari judul sebenarnya, gue pengen ingetin dulu buat kalian yang pengen belajar kamera Fujifilm dipakai buat konten, silahkan cek di bawah di kelas tadi, karena Elementornya gue sendiri. Memang kamera Fujifilm itu bisa instan, easy, cepat, tapi kalau kalian nggak setting kameranya sama aja bohong. Langsung cek di bawah di kelas.id, itu bener-bener langsung praktek gitu ya. Oke, gue langsung spill aja buat softbox yang gue maksud. Ini gue singkirin dulu. Ada 3 sebenarnya, tapi dari Takara lagi nih, gue geser dulu aja biar enak tuh ya. Dan oh ya, BTW buat kalian tadi yang keracunan sama lighting-lighting yang udah kita unjukin, silahkan cek aja tagline produk yang ada di deskripsi gitu ya, barangkali ada diskon. Dan langsung aja, ini ada 3 nih ya, Takara OSB 30G MU, GGMU, anjay, gue paling nonton bola. Ini juga OSB 45 GGMU, nggak GMU, dan 60G MU. Nah, di sini gue pengen buka yang 45 aja dulu ya, yang tengah-tengah gitu loh, nggak kecil, nggak gede banget, tapi kurang lebih gue sebenarnya udah ngeliat juga isiannya itu sama aja buat antara si 45, yang 60, terus juga yang 30-nya. Dan langsung aja gitu ya. Dan ini isiannya kurang lebih sama aja. Ini adalah tasnya Takara OSB 45G MU. Ini tasnya semuanya dapat gitu ya, mau yang 60, mau yang 30 dapat. Dan ini adalah sebuah softboxnya, dan ini adalah produknya, softbox oktagonnya. Ini tasnya gue taruh dulu aja biar nggak rame. Ini kalian juga dapat sebuah honeycomb atau grid, dan juga diffusernya dia ada 2 lapis untuk di bagian dalam banget sama yang bagian tengahnya sebelum si gridnya ini. Dan ini dia, kita buka aja yang ukuran 45. Sini yang gue seneng juga buat setupnya gampang banget, lo nggak perlu rakit-rakit si softboxnya satu-satu, enggak. Ini lo tinggal tekan aja, lo tinggal buka nih, pegangannya ada, kemudian di sini pegangannya juga ada, dan kalian tinggal buka aja kayak gini tuh ya, tuh terbuka kayak gini, simple banget, udah tersetup. Dan di sini dia pakai mini Bowen, yang artinya tadi bisa dipasangin di lighting portable ini nih, si Xiaomi portable. Di sini mungkin gua kasih unjuk aja buat pasangnya, set, dah, udah kepasang tuh kayak gitu. Nah, tuh kepasang ya, kayak gini. Jadi cahayanya bisa halus. Nanti gua bakal pasangin juga sama honeycomb-nya dan gridnya, lupa gua. Nah, ini yang dibuat di bagian dalamnya, tipis banget ya, tapi oke lah. Yang penting fungsinya aja kalau gua gitu kan, nggak usah manut-manut. Sebentar, ini di bagian dalam, karena di bagian dalamnya ini ada buat lakbannya gitu nih. Nah, ini lo tempelin di bagian sini, terbalik, salah, maaf. Bagian sini, udah tinggal sesuai arahnya aja. Nah,
Nah, tuh udah kepasang. Set, overexpose banget. Mungkin arahnya gue ini kali. Nah, tuh di dalamnya. Kemudian ini buat diffusernya. Kalian info aja buat kalian yang nggak pernah megang gear-gear begini ya. Makanya gimana bang? Makanya gimana bang? Nah ini juga bagus nih. Dia di dalamnya itu dijahit kayak gini nih. Ya ada tekukan atau dibentuk seperti gak kelihatan overexpose. Nah tuh dia ngelekuk begitu tuh. Tuh ya. Jadinya lo nggak ribet lah nempelinnya, tinggal sesuaiin aja sisi-sisinya. Oh maga, lo ribet banget tuh begini dong ya. Nggak susah, gue masangnya susah tuh. Payah lo bang. Oh enggak, gampang ternyata. Udah kayak gini tuh kepasang cepet tuh ya. Soalnya mau depan harusnya. Nah, ini diffusernya ada kepasang, bagian luarnya. Kemudian kita pasangin gridnya di sini nih tuh, di luar tuh. Lo harus tahu lah tuh di luar tuh. Wow, ngeliatin kamera atas mulu anjay. Nah, ya kurang lebih seperti ini. Nih setupnya udah ready gitu kan. Ya agak berantakan dikit. Punten gitu ya. Ya lah kurang lebih begini tuh. Udah kepasang. Maaf kalau berantakan gitu ya. Ini biar cepet aja. Tapi ya udah dengan setup begini jadinya tuh lu cahayanya tuh bisa halus. Ini ada baterainya nggak? Nggak ada baterainya lagi. Nggak ada baterainya. Kita pakai yang gini aja kali ya. Ceklekin doang ini nih. Tinggal di tag. Tuh, udah cabut itu kan. Mana lubang ini? Nah, tuh bunyi ceklok. Deh, pasang kayak gini. Tuh, ready. Nyalain deh. Mana nih? Ada baterainya nggak? Ada lah harusnya. Tuh. Cahayanya bisa halus, guys. Dibandingin kalau kalian nggak pakai modifier kayak begini. Kalau buat nge-fill muka, oh my god. Nggak usah muka dah. Produk juga sama gitu loh. Kalau lu langsung direct nggak pakai modifier begini, langsung pecah, tumpah gitu. Kayaknya berantakan banget. Dengan adanya modifier kayak gini buat lighting portable compact, jadinya kalau kalian suka bikin low key kayak ST Media itu jadinya lebih enak gitu loh. Cakep sih. Nah di sini mungkin langsung aja gue praktekin kali ya. Oke, dan sekarang gue di sini bakal praktekin aja perbedaan buat ngambil produk ke arah top down kayak gini nih, yang seperti kalian bisa lihat di atas. Ini kita pakai sebuah COB yang punya ukuran gede, ini 60 watt juga, dan diameter softboxnya ini gede banget, jadinya bisa ngerata kayak sekarang ini. Apa jadinya kalau misalnya nanti kita bakal terangin pakai ini, manfaatnya seperti apa, nanti gua kasih tahu juga. Dan langsung aja di sini mungkin gua bakal matiin aja lighting utamanya gitu ya. Nah mungkin di sini kalian udah bisa lihat di atas pencahayaan cuman kena dari si itu doang nih. Di sini ada air tube dan di belakang itu ada kicker gua gitu ya. Itu cuman 2 pencahayaannya dan ini jadi gelap gulita. Dengan adanya pakai ini, lo bisa lihat pencahayaannya jadi bisa lebih soft, ya. Bisa lo agak jauhin sedikit. Jadinya lebih bisa terfokus lah gitu loh buat pencahayaan-pencahayaannya. Ini di sini kalau misalkan masih terlalu terang juga, ya lo tinggal kurangin intensitas dari lightingnya karena ini di 37%. Atau di sini gue contohin 3%. Gue nggak tahu gimana 3%. Nah kayak gini nih, tuh lo bisa agak deketin, jadi tuh cahayanya bisa terfokus kayak gini. Kalau memang lo pengen bikin produk-produk low key, kayak gitu ya, bisa lebih terfokus, nggak nyebar kemana-mana gitu loh. Kalau misalkan kalian mau agak jauh ya tinggal kencengin aja lagi buat si intensitas ininya nih. Lightingnya lo kencengin, lo agak iniin, jadinya dia bisa lebih terfokus lagi. Cahayanya nggak nyebar terlalu banyak gitu ya dengan pakai softbox ukuran kecil kayak gini. Ini masih ukuran 45 watt, belum lagi yang 30 gitu ya. 45 watt, yang 45 derajat gitu ya. Buat diameternya, belum lagi yang pakai 30, dia bakal bisa lebih terfokus lagi. Kalau ini gridnya kita buka ya otomatis bakal jadi nyebar juga. Bakal jadi lebih terang. Gue buka sedikit aja tuh, langsung nyebar banget. Dan di sini gue tempelin lagi aja. Jadinya kalau kalian mau bikin low key gini, bisa lebih terfokus lagi. Nah itu tadi contoh sederhananya aja, bisa lebih bagus lagi kalau kalian lebih atur lightingnya. Tadi gue cuma contohin aja, kalau penyebaran cahayanya itu bisa lebih terfokus lagi dengan menggunakan modifier yang seperti ini, yang lebih kecil bisa lebih terfokus lagi, lebih gede lebih merata lagi, lebih luas lagi gitu ya. Tapi apa jadinya kalau kita pakai alat kayak gini buat nyinarin muka kita gitu ya. Di sini contohnya ya gua gitu kan dijadiin jadi kilek. Nah, ini gua udah ganti lensa pakai 27 mm-nya Viltrox biar lebih tight, biar bisa ke fokus ke muka gua aja gambarannya. Dan sekarang kita nih masih pakai COB yang gede. Terus buat softboxnya juga ukurannya gede, cahayanya merata seperti ini. Coba Wo kalau dimatiin Wo.
Nah, ini gua pakai Takara Octagon softbox-nya yang ukuran 45 watt gitu ya. Ini kita pakein gridnya juga, dipakein diffusernya juga. Kurang lebih cahayanya seperti ini, bisa lebih terfokus ke gua. Kalau memang masih gelap juga boleh terangin lagi, wo. Tuh ya. Buat ininya. Itu kita matiin, kita pakai softbox-nya yang dari Takara, pakai lighting portable compact kayak gini, bisa lebih terfokus, nggak tumpah ke belakang. Dan kalau misalkan kalian ngerasa, oh bang itu masih terlalu gelap bang, dan gue udah pakai intensitas di 100%, oh ya udah lo bisa kurangin diffusernya aja, lo bisa cabut aja gridnya. Kalau misalkan mau lebih terfokus lagi ya tinggal kurangin lagi cahayanya. Coba boleh kurangin cahayanya, wo. Ya deketin gue. Nah jadinya kayak gini gitu ya, nggak tumpah ke belakang maksud gue. Mungkin di sini gue matiin dulu background di belakang, bentar wo. Nah tuh, ini contoh lebih enaknya nih, dia nggak tumpah ke belakang, ya. Lighting background udah gue matiin, area kiri kanan wo. Sebelum baterai situnya habis. Nah, tuh ya. Jadi kalian bisa lebih bayang, bisa lebih fokus ke gua, nggak tumpah ke belakang. Jadi kalian jangan mikir tadi itu tumpah ke belakang gitu ya, karena itu ada cahaya dari background. Tapi kalau kalian pengen bikin cahaya-cahaya yang low key, bisa pakai setup yang begini, setup compact, jangan setup yang gede-gede. Oke, karena gua masih gatel juga buat nunjukin biro low key produk yang lebih proper dibandingin kayak tadi top down kayak agak ngasal. Mungkin kalian ngeliatnya di sini gua bakal tunjukin yang lebih propernya. Mungkin di situ kalian udah lihat nih, gelap gitu ya. Nah, dengan adanya si ini nih, kalau gua pakai jatuh semua iya lu. Nah, kalau gua pakai yang ini nih, oke, gua nyalain dulu. Kalian bisa lihat di sini, ya kayak gini mungkin tahan lu, gua agak terangin. Nah, dia tuh cahayanya tuh jadi lebih ngeluas aja. Jadi ke belakang-belakang itu cahayanya tumpah semua gitu kan. Ini aku matiin lagi. Nah kalau kita pakai yang kayak gini, nah kayak gini, nah ini intensitasnya kita bisa kecilin aja. Ini gue sekarang lagi pakai intensitas di 5%. Nah kalian bisa lihat di sini gue bisa bikin buat gambarnya itu bisa lebih terfokus lagi, nggak tumpah sampai belakang. Bisa gue ini sedikit, bisa gue mainin sedikit, cari cahaya-cahaya yang kalian mau aja. Tuh, nggak kayak tadi tumpahnya sampai belakang-belakang sini nih, mana sih tuh? Ya, nggak sampai belakang-belakang sana. Ini gue bisa nyinarin bener-bener cuman dari kameranya aja. Kemudian biasanya kalau gue syuting kayak gini, nih gue biarin keep rolling aja. Nah, ini biasanya cahayanya gue bikin segini dulu aja biar dapat gambarannya. Baru gue tembak kayak gini nih. Nah, tuh ya. Ini yang sederhananya aja, yang biar kalian dapat gambaran. Biasanya gue pakai lighting kecil kayak gini. Lebih enak lagi kalau misalkan tadi softboxnya lebih kecil, lebih enak gitu ya. Tapi kalau yang ukuran segini tuh, lo bisa bikin cahaya yang terfokus kayak gini nih. Bisa lebih gelap, kayak gini. Atau misalkan lensanya lagi menuju sini, tuh kayak gini juga bisa lebih terfokus. Jadi enak banget buat ngarahinnya juga lebih enak dibandingin gue pakai softbox yang punya ukuran gede. Tuh ya, bisa lebih terfokus. Arahnya tinggal dimenin aja. Tuh. Ini juga cakep nih. Tuh, kayak gitu tuh. Kemarin situ tuh. Ini cakep nih. Tuh, kayak gitu tuh contohnya tuh. Nemu lagi nih gue dari sini nih, tuh. Ada contohnya tuh ya. Kayak gitu, bisa lebih terfokus, cahayanya lebih sinematik gitu ya, nggak nge-flat rata doang gitu ya, ada gradasinya. Lagi kalau kalian mainin pakai RGB gitu, tuh bakal lebih oke lagi. Tapi ya, kurang lebih itu dia buat produknya dari Takara. Di sini gua praktekin pakai yang cuma satu ini aja, si Takara USB 45G MU. Ada yang 30 lebih kecil lagi kalau kalian mau bikin cahaya yang lebih terfokus, dan juga ada yang satu lagi tadi yang 60 yang lebih gede dari si yang 45 ini. Bener-bener ngebantu banget buat gua pribadi di ST Media. Jadinya gue bisa B-roll produk kalau di studio itu bikin low-key lebih mudah, nggak pakai lighting gede, nggak pakai softbox gede, itu bakal susah banget buat ngatur cahayanya biar bisa lebih terfokus. Kalian mau pakai buat di muka kalian, mau bikin ala-ala sinematik itu, belakangnya gelap, backgroundnya itu juga bisa menggunakan lighting COB portable kecil seperti ini, dan juga pakai modifier atau softbox dari Takara yang satu ini gitu ya. Dia pakai mini bawon, jadi kalian tinggal pasangin aja, nggak perlu adapteran. Mungkin itu aja buat videonya, semoga bisa bermanfaat. Silahkan cek aja tag link produk yang ada di deskripsi. Silahkan cek aja tag link produk yang ada di deskripsi. Gua pamit undur diri. Saya Scott Fitri, Bang Kameradewo, dan jangan lupa buat berkarya.